nggak bikin kepo. Nah, bicara mengenai penyakit orang yang sudah lanjut usia, ini biasanya identik dengan itu ya tadi yang kita bahas, diabetes, hipertensi. Udah ada Nelfon lagi. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Ya. Dengan Ibu siapa di mana, Ibu? Dengan Fitri di Lampung. Ibu Fitri di Lampung, silakan Ibu. Iya. Assalamualaikum Pak Ustadz Danu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz. Pak Ustadz, ini aku Fitri di Lampung, umur 25 tahun. Gimana Mbak Fitri? Aku mau bertanya. Ya. Aku sudah sekitar 3-4 tahun ini, aku susah buang air besar, Ustadz Danu. Bisa-bisa kalau aku tuh kalau buang air besar tuh bisa sampai 10 hari nggak bisa buang air besar, bisa. Tersiksa banget. 10? Iya. Itu sampai aku udah pernah kolon juga udah. Terus sampai sekarang pun puasa kan banyak makan buah-buahan, itu pun susah kalau nggak dibantu dengan obat-obat yang biar bisa keluar gitu. Oke, Mbak Fitri, saya mau tanya, sudah punya suami belum? Belum. Oh ya. Masih gadis. Iya sudah. Mbak Fitri, biasanya kalau susah BAB itu biasanya kalau Mbak Fitri itu ada masalah, ada persoalan, itu biasanya disimpan. Disimpan, tidak diceritakan, khususnya persoalan-persoalan dengan orang tua, jadi nggak bisa dikeluarkan. Bukan marah, ini tidak berhubungan dengan marah, tetapi adalah menyimpan. Jadi persoalan itu disimpan. Nah, insya Allah itulah yang bisa menjadikan agak sulit BAB, Mbak Fitri. Jadi saya mau tanya, apakah Mbak Fitri betul kalau punya persoalan itu jarang keluar, jarang cerita dengan orang tua barangkali atau siapa? Iya. Betul ya? Iya. Yang paling Mbak Fitri tidak begitu suka cerita dengan orang tua, biasanya apakah memang kalau Mbak Fitri ada persoalan dengan orang tua itu sendiri? Iya. Nah, ini sudah ketemu obatnya. Obatnya sudah ketemu, Mbak Fitri. Saya yakin Mbak Fitri langsung paham maksud saya. Mbak Fitri ada persoalan dengan orang tua, tolong itu diselesaikan. Jadi cerita aja, nggak apa-apa dengan orang tua, tapi tidak dengan amarah. Kalau saya melihat Mbak Fitri ini memang bukan tipikal orang yang emosional. Bisa marah, tetapi bukan tipikal. Nah, jadi tolong persoalan Mbak Fitri ceritain aja sama orang tua dengan santai, dengan nyaman, happy. Insya Allah itu langsung perut ususnya itu mulai bereaksi lagi. Kalau dengan doa ada Ustaz? Ada doanya. Doanya begini Mbak Fitri ya. Iya. Ya oke, didengerin ya. Istighfar 3 kali ya. Terus doa, ya Allah, jika selama 4 tahun ini aku sulit BAB. Jika itu disebabkan karena aku kalau ada persoalan dengan orang tua, aku jarang bercerita menyelesaikan masalah dengan orang tuaku. Jika itu salah di hadapanmu ya Allah, aku mohon ampun kepadamu. Doa ini diulang terus, Setelah sholat ya Pak Ustadz ya? Setelah sholat ya, diulang-ulang terus. Mudah-mudahan manfaat Mbak Fitri. Amin. Terima kasih banyak Mbak Fitri. Pak Ustadz, kita kembali lagi pertanyaan masalah usia lanjut diabetes. Tadi salah satu keluarga dari Mbak April gitu ya, Mbak April mengalami diabetes. Itu ada 2 kriteria yang kena diabetes. Itu cara penyembuhannya gimana? Merasa pendapatnya benar. Nah, ini jangan, karena yang paling benar itu Allah. Kalau kita sudah merasa benar, itu sudah salah. Nah, jadi istilahnya kenapa kalau saya juga tidak tahu kenapa di situ juga penyakitnya namanya gula dalam darah tinggi. Karena merasa manis nih. Pendapat benar itu kan manis ya istilahnya. Yang kedua nyuruh. Kalau nyuruh itu harus. Berarti ya, ini semuanya ego semuanya. Jadi kalau ada seseorang yang terkena diabetes dan pasti insya Allah punya 2 sifat ini, dia harus belajar hormati pendapat orang lain, hormati pendapat istri, hormati pendapat suami, hormati pendapat anak. Itu dulu aja. Hormati itu berarti mau mendengarkan masukan-masukan istilahnya. Nah, kalau sudah mulai mau mendengarkan, ini yang merasa pendapatnya benar mulai luntur. Nah, ini insya Allah salah satu sisi mulai hilang. Kemudian kalau nyuruh ini harus belajar, kalau nyuruh pakailah kata-kata tolong. Kalau momennya belum dikerjain, jangan jengkel, jangan marah. Barangkali yang kita suruh itu memang lagi ada sibuk seperti itu. Jadi itu harus pengertian istilahnya. Jadi pengertian inilah yang akan menjadikan gulanya nanti mulai turun. Mulai turun sedikit-sedikit begitu. Insya Allah seperti itu. Apalagi dengan doa, tambahin doa. Doa, ya Allah, jika saya terkena gula dalam darah saya tinggi karena saya merasa pendapat saya benar dan kalau saya nyuruh orang harus
kalau tidak saya emosi marah, jika itu dosa di hadapanmu ya Allah, ampuni dosa saya. Nah, ini tepat. Itu ya. Nah, itu dia jawaban dari ketika terkena diabetes di penyakit usia lanjut. Nah, kami juga masih akan membahas lagi terkait penyakit di usia lanjut, tapi usai jeda berikut tetap bersama kami di Intermezzo. Banyak info, Gak gak bikin bikin kepo. kepo.